Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Sambas, bincang bersama teman pemilih. Kali ini masih bersama saya Nur Anissa selaku host, dan seperti biasa nih, saya ditemani oleh Bapak Aan Sumatri. Halo, Cak. Halo Pak. Nah Pak, untuk tema kita hari ini? Ya, tema kita mengangkat tema pilar keempat demokrasi. Jadi pilar keempat demokrasi itu sering dikaitkan dengan dunia pers, ya dunia jurnalistik. Karena memang di pers ini, ya jadwal jurnalistik ini penting sekali ya, terutama untuk mengabarkan, memberitakan kepada masyarakat terkait apa-apa yang kita lakukan. Masuk juga kita kemarin di pilkada. Di kawan-kawan jurnalistik ini luar biasa sekali membantu kita untuk menginformasikan seluruh agenda-agenda kepilkadaan. Nah, hari ini siapa yang akan kita undang nih, ya, untuk berbincang bagaimana sih sebenarnya mereka dalam mencari informasi, menggali informasi tentang pilkadaan dan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh di dalam jurnalistik, terutama dalam peliputan pilkada. Silakan, Jak, kenalkan, Jak. Nah, teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu narasumber kita merupakan anggota dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengda Kalbar. Langsung saja kita sapa. Selamat malam Bang Indra Nova. Selamat malam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit profilnya Bang? Profil saya jadi seorang jurnalis itu sejak tahun 2003 ya. 2003 itu awalnya saya bekerja di Harian Ekuator yang termasuk dalam Jawa Post Group. Kemudian pada tahun 2014 saya menjadi kontributor TVRI Kalbar, bertugas di Sambas. Nah, terus dari 2014 sampai 2016 jadi kontributor TVRI Kalbar, Sambas. Kemudian 2016 sampai sekarang saya bekerja di CSM TV Sambas sampai sekarang ya. Seingat saya Bang nih memang dari zaman saya mahasiswa udah di jurnalis ya. Dan wajahnya begitu-begitu saja. Awet muda deh nih Abang nih. Muda ya. Itu sedikit profil saya. Abang ini kan saya lihat dari awal sudah aktif gitu ya, meliput dari awal pilkada kemarin ya. Nah, bisa diceritakan mungkin pengalaman Abang dalam meliput pilkada kemarin? Kalau untuk meliput pilkada, kalau pilkada langsung ini kan kita tahu Bang Aan sejak zaman reformasi kan. Iya, betul. Dari tahun 1999. Kalau nggak salah kan. Jadi pada saat itu saya masih belum jadi jurnalis kan. Kemudian yang tahun 2004 itu pemilu pertama yang saya menjabat sebagai jurnalis, itu saya bertugas di Melawi. Oh, di Melawi ya? Iya, di Kabupaten Melawi pada saat itu. Jadi pengalaman saya di pilkada atau pemilu pada saat itu saya tergabung dalam Panwas. Panwas itu dulu kan terbagi dari 3. Betul. Jurnalis, terus dari kepolisian dan kejaksaan. Nah, saya masuk dalam bagian itu. Nah, disitulah pertama kali saya terlibat dalam pilkada, dalam pemilu. Nah, di Kabupaten Melawi waktu itu saya Panwas Kabupaten kan hitungannya kan. Iya, Panwas Kabupaten. Jadi dari situlah saya banyak tahu tentang liputan-liputan pilkada. Kaitannya kalau dengan pilkada ya kita juga sudah dibatasi undang-undang, dan kita tahu bahwa kalau misalkan jurnalis itu kan undang-undang pers tahun nomor 40 tahun 1999 kan kita diberi kebebasan dalam melakukan peliputan, termasuk pada saat pemilu. Sampai saat inilah, hanya memang pada ketika itu diberi kebebasan memang kita ada batas-batasan lah. Nah, dan itu saya terapkan sampai sekarang ya. Batasan-batasan itu kan kaitannya dengan adanya ujaran kebencian, itu dilarang tuh dari Dewan Pers sendiri yang sudah menekankan. Yang kedua terkait dengan masalah privasi. Yang ketiga terkait dengan keamanan negara dan ketertiban umum. Terkait dengan bahaya-bahaya konflik lah pada saat pilkada atau pemilu. Nah, hanya pada saat saya sebagai wartawan dalam peliputan itu memang ada suka duka sih memang. Ketika kita meliput pemilu, meliput kampanye apa segala macam, itu memang kita banyak hal sih yang kita alami gitu di lapangan gitu kan.
baik ada ketika kita meliput itu memang tidak diterima sama calon atau tidak diterima oleh massa gitu. Iya, iya, iya. Ada juga kita diterima gitu kan. Nah, tapi kita sebenarnya tidak mempermasalahkan itu terkait dengan undang-undang tadi. Memang ya kita berpegang pada undang-undang pers itu. Termasuk menjaga keseimbangan berita, Bang, Ya, termasuk antara menjaga keseimbangan berita. calon. Kalau dulu sih ada KPU undang-undang atau peraturan KPU kan udah tegas ketika mengatur terkait dengan media ya. Iya, kalau iya, salah saya betul. ya. Terkait dengan pemberitaan. Pemberitaan. Nah, padahal dulu juga hampir sama waktu sebelum peraturan waktu PKPU belum keluar kita tetap independen sih. Yeah. Tetap kita netral dalam melakukan peliputan pilkada, dalam peliputan pemilu. Tetap netral. Kita tidak memihak lah. Yeah. Karena di dalam undang-undang juga kita kode etik jurnalistik itu kita dalam pilkada kita tidak boleh memihak salah satu calon atau salah satu partai politik ataupun calon dari peserta pemilu. Peserta pemilu, ya. Ya, itu dia. Nah, menurut Abang nih, apa sih peran penting wartawan dalam teks pilkada nih, Bang? Peran penting media dalam pilkada itu udah jelas sebenarnya. Iya. Kalau menurut saya bahwa media itu adalah jembatan antara KPU dan masyarakat dalam memberikan informasi. Itu udah jelas ya. Dalam memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada atau tahapan pilkada mulai dari awal sampai putusan hasil dari pemilu itu pihak KPU harus melibatkan media agar masyarakat tahu ya. Jadi untuk menjembatani lah intinya untuk menjembatani antara KPU dan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pilkada. Nah, itu menurut saya. Karena kewajiban KPU juga untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Seluas-luasnya ya, walaupun kita sekarang tahu kan misalnya KPU punya link sendiri atau punya YouTube sendiri, tapi juga harus melibatkan media karena media ini punya basis sendiri gitu. Punya pembaca sendiri, punya penonton sendiri gitu. Jadi dengan melibatkan media, informasi yang disampaikan ke masyarakat itu menyebar gitu. Sedikit banyak pasti ada berpengaruh lah. Dan tingkat kepercayaan ketika masyarakat ketika mendengar berita dari media yang memang memang independen, media-media yang yang sudah terbukti tidak memihaknya gitu, lebih dipercaya gitu. Lebih dipercaya seperti gitu ya. Bagaimana sih, Bang, wartawan menjaga netralitas saat meliput pasangan calon dan dinamika kampanye? Kalau untuk menjaga netralitas, jadi begini ya, kalau saya secara pribadi, kami dari media-media itu kan tidak mungkin ada intervensi lah setiap media gitu kan. Kecuali kalau itu memang satu perusahaan itu tidak ada masalah, tapi memang dari saya secara pribadi, dari media saya sendiri, saya tekankan memang netralitas itu harus dijaga. Dan salah satunya adalah pada saat pilkada ya. Contoh seperti pilkada itu kan, kita kalau di Sambas itu kan ada 3 calon. Jadi tiga calonnya itu kita dampingi gitu. Artinya semua mendapat porsi yang sama. Satu dikasih berita, kita yang lain juga kasih berita gitu. Nah, itulah ya salah satu cara kami untuk menjaga netralitas, termasuk juga memberikan informasi gitu, memberikan informasi yang tidak memihak gitu. Kan banyak peristiwa-peristiwa pilkada kemarin yang terkait dengan berita-berita di media sosial dan segala macam gitu kan, dan menjelekkan salah satu calon apa segala macam. Nah, itu kita tekan dan kita maksudnya supaya kita tidak memihak. Itu tidak kita follow up gitu. Berita-berita seperti itu, malah kita bisa yakinkan bahwa kalau berita itu memang besar itu apa segala macam, itu bisa kita klarifikasi gitu. Karena kita media mainstream ya, media mainstream beda dengan media sosial. Iya, betul. Nah, kalau media seperti kalau kami ini kan seperti yang mainstream itu kan ya seperti media saya gitu kan, kalau khusus untuk video visual. Kalau media online itu kan ya atau media cetak ya Pontianak Post, Tribun. Nah, itu memang media yang kredibel gitu, yang bisa dipercaya karena kawan-kawan ini memang profesional gitu dalam melakukan peliputan gitu, tidak memihak. Dan itu menjadi tantangan sendiri, Bang ya, ketika khususnya dalam peliputan pilkada ya. Karena kalau Abang harus meliput calon A,
mau tidak mau yang BC-nya pun harus abang Iya, liput gitu ya. harus diliput juga biar kita kelihatan netralitas gitu. Iya. Kita netralitas kita tetap kita jaga. Jadi satu calon diliput misal kampanye ya, satu calon diliput, calon lain juga harus Harus diliput, diliput. harus sama gitu. Iya. Harus sama, itu tujuan maksudnya cara kita untuk menjaga netralitas tadi. Nah, termasuk untuk mencegah berita-berita yang kayak berita-berita hoax itu. Nah, atau pencemaran nama baik apa segala macam, itu kita cegah sama sekali, karena memang bukan porsi kita di situ, karena kita kan kalau media mainstream itu kita punya narasumber yang jelas, data yang jelas dan fakta yang jelas gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita agak kesulitan Bang An mengantisipasi berita-berita di media sosial. Hanya memang untuk meyakinkan masyarakat tadi untuk terkait dengan pilkada, ya kita berusaha kerjasama dengan KPU lah, dan juga pihak kepolisian terkait untuk mencegah supaya tidak ada konflik gitu. Tuh. Tantangan terbesarnya apa nih Bang dalam peliputan pilkada nih? Kalau Yang peliputan paling besar. pilkada, kalau tantangan pribadi saya Bang Ayah, Iya. saya kurangnya dapat informasi terkait dengan pasangan calon. Oh gitu. Ya, informasi bukan masalah internal dengan KPU ya. Kalau Iya. kita kerjasama dengan KPU itu sangat baik sekali gitu. Iya. Nah, hanya pada saat pelaksanaan pilkada, salah satu tantangan kami di lapangan adalah kurangnya mendapat informasi dari pasangan calon Oh iya. dalam dalam mereka melaksanakan kampanye, pelaksanaan visi dan misi apa segala macam gitu kan. Nah, itu yang tantangan yang paling sulit gitu untuk kita dapatkan di lapangan kemarin. Karena mungkin beranggapan mereka sudah ada. Nah, mungkin ada media Iya, centernya, media centernya gitu kan. media Nah, iya, centernya sendiri. Nah, padahal kan kita butuh itu untuk menginformasikan kepada masyarakat Iya. lah gitu kan, selain mungkin lewat media centernya sendiri gitu. Iya. Ya, itu yang kita alami itu tantangannya. Bang, bagaimana sih menghadapi tekanan dari berbagai pihak saat meliput konten yang sensitif? Pasti ada kan Bang? Kalau konten-konten sensitif yang kaitannya dengan yang Pilkada. pilkada ya, Pilkada, terkait iya. dengan media sosial ya. Iya. Nah, itu tadi yang seperti saya sebutkan bahwa tekanan itu pasti ada ya. Baik itu ada hubungannya dengan berita-berita, maksudnya bukan berita sih, informasi-informasi yang melibatkan salah satu calon gitu kan. Nah, terkadang kita juga dibilang, oh kamu dukung ini ya, kamu dukung ini ya, kan gitu. Nah, salah satu itulah makanya terkadang itu yang susah kita sampaikan kan ke masyarakat. Jadi untuk itu makanya ketika ada peristiwa yang gimana ya? Tadi kalau misalkan ada hal yang tersebar di media sosial yang melibatkan salah satu calon, kejelekan calon apa segala macam, kita antisipasinya ya memang kita down dulu gitu. Artinya kita tidak menyikapi hal itu. Apabila misalkan itu terkait dengan sanksi administrasi, ya kita konfirmasi ke Panwas, ke Bawaslu kan. Nah, itu udah pernah kita lakukan gitu. Terus kalau itu terkait dengan pidana, ya kita tetap konfirmasi ke kepolisian, dan itu udah pernah kita lakukan terkait dengan itu. Ya, tapi yang memang lebih banyak malahan kita konfirmasi ke Bawaslu. Artinya kita memberikan informasi kepada masyarakat itu bahwa ini benar-benar diproses atau enggak, benar kejadiannya atau enggak. Nah, itu yang kita sampaikan ke publik. Kadang-kadang kalau di media sosial kan kita benar atau enggaknya kita enggak tahu. Berita bohong, belum lagi mereka melakukan provokasi apa segala macam di media sosial kan, sehingga bisa mengancam terjadinya konflik. Nah, itu yang kita atasi gitu. Jadi harus utuh dulu Bang ya. Iya, harus beritanya utuh. harus utuh dulu. Harus Jadi utuh. tidak hanya satu sumber. Harus sumber lain pun abang harus kejar. Minimal itu 3 narasumber tuh. Iya. Nah, itu yang harus kita jaga gitu. Satu enggak bisa. Kalau jurnalistik, etika jurnalistik harus 3. Apalagi ini kejadian pilkada ya. Pilkada kan rentan. Nah, rentan isu-isu sosial, isu segala macam gitu kan. Kaitannya kan banyak nih kalau udah pilkada nih. Jadi bukan isu sara dan segala macam. Nah, itu yang kita harus jaga gitu. Kalau berita di media sosial itu kan
Kayaknya satu sumber bisa dipublisnya terlebih dahulu gitu Iya. kan. Jangankan- Kalau kita di jurnalistik harus Nggak bisa. nggak bisa ya. Mereka nggak perlu pakai sumber, mereka opini sendiri, Opini nggak benar, masalah. iya, iya, iya. Nah, cuman kan benar atau enggak kan kita nggak tahu. Hmm. Siapapun bisa kalau bikin opini ya gitu. Iya, iya. Hanya bagaimana caranya kita membenarkan atau mengklarifikasi berita itu supaya masyarakat pintar gitu kan, Iya, memilah gitu kan, mengetahui oh berita ini bohong, oh berita ini benar. Nah, itu tujuan kita terkait dengan pilkada tadi. Kalau yang kita lihat kemarin kan banyak tuh informasi hoax nih, Bang. Bagaimana sih dalam wartawan dalam menyaring informasi tersebut? Kalau untuk berita-berita hoax, hanya kalau misalkan pada saat pilkada kemarin kan memang intensitas di Kabupaten Sambas ini cukup panas lah, cukup panas kan, terkait dengan perang-perang tim ses terhadap Dinamikanya lah. dinamika gitu kan. Jadi kami sebagai media, saya khususnya gitu agak sedikit gimana ya, melihatnya tuh agak seram lah gitu kan, takutnya terjadi konflik apa segala macam. Nah, hanya memang kita mengantisipasi lewat berita-berita bagaimana caranya supaya masyarakat itu tidak tidak terpengaruh. Iya. Banyak sih kita berita-berita yang mengajak, termasuk dengan sumber yang kita minta waktu itu ke masyarakat, tokoh Iya. agama. Iya. Kita minta himbauan supaya masyarakat itu tidak terpengaruh dengan berita-berita hoax, berita bohong yang banyak berseliweran pada saat menjelang pilkada kemarin. Nah, itu yang kita lakukan, upaya-upaya supaya untuk mengimbangi berita-berita ya. hoax lah. Nah, itu yang kita lakukan, dan banyak juga bukan hanya media saya tapi media-media kawan-kawan yang lain juga ikut gitu. Iya. Jadi supaya mengimbangi berita-berita hoax sehingga masyarakat tidak terlalu fokus di situ gitu. Iya. Artinya bisa melihat mana yang bisa dipercaya, mana yang enggak gitu beritanya. Jadi Itu yang kita lakukan. tokoh-tokoh kunci itu selalu dijadikan Siap. narasumber, Narasumber, ya tetap kita jadikan narasumber untuk menyejukkan, untuk menunjukkan segala macam itu. Itu yang kita lakukan. Untuk kode etiknya ada nggak, Bang, terkait pemberitaan pilkada nih? Kalau kode etik sih tidak ada, Khusus, tapi kode etik secara khusus. umum kode etik jurnalistik itu sama sih dengan tidak hanya pilkada, tapi kalau untuk kita meliput bagaimana cara etika kita melakukan peliputan, itu udah dalam etika jurnalistik itu sudah diatur. Iya. Nah, termasuk dalam pilkada. Jadi kita sangat berhati-hatilah dalam meliput pilkada. Apalagi seperti yang saya sebutkan tadi, supaya jangan meliput ketika itu mengancam keamanan negara, terkait dengan privasi, ketertiban publik, dan juga mengantisipasi terjadinya konflik itu tadi. Nah, itu yang kita perhatikan lah dalam peliputan gitu. Dalam peliputan pilkada, khususnya pilkada. Sama sih semua. Karena banyak hal yang memang harus kita perhatikan lah dalam peliputan-peliputan terkait dengan pemilu atau pilkada. Karena memang kita sadar kalau media ini juga banyak dimanfaatkan kan gitu. Yeah. Hanya memang tinggal kita pribadi lah bagaimana kita mengantisipasi, karena para calon ataupun pada saat pemilu itu kan calon-calon dewan lah bahasanya kan. Nah, itu banyak memanfaatkan media untuk branding dan segala macam gitu. Nah, hanya memang kita harus bisa memilah gitu. Dan kita juga memiliki karena kita perusahaan kan, perusahaan swasta, jadi bisa juga kita melakukan kerjasama gitu dengan calon-calon lain dalam expose berita tentang dia apa segala macam. Tapi itu bukan dilakukan secara karena kita ini kan bisnis, termasuk bisnis. Jadi ada timbal balik lah gitu. Itu dalam perusahaan itu dibolehkan gitu ya. Dibolehkan. Tapi ya, kalau kayak masang iklan gitu kan. Masang iklan. Terus kegiatan-kegiatan mereka itu boleh. Tapi ada timbal baliknya gitu. Nah, memang tapi kalau untuk khusus kode etik itu memang hampir sama dengan yang lain gitu. Tidak hanya pilkada, tapi kalau untuk peliputan yang lain juga kita harus berpegang pada kode etik jurnalistik yang 10 itu tadi. Memang tidak hafal saya, tapi memang ada sekitar 10. Kalau bedanya kalau peliputan jurnalis
kepilkadaan itu mereka terikat juga di PKPU kita, di PKPU kampanye. Ya, itu Misalnya perusahaannya tidak boleh mengkampanyekan di masa tenang kayak gitu kan. Itu ada aturannya. Jadi itu yang membedakan itu sedikit. yang banyak mengatur memang terkait dengan PKPU tadi. Selama masa proses kampanye lah, tahapan pilkada lah, mulai dari awal. Jadi batas bisa beriklan tuh dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Batas boleh meliput kampanye itu dari tanggal sekian sampai sekian. Nah, itu dari PKPU yang mengatur kami gitu. Jadi kami menyesuaikan lah. Nah, itu dia. Itu kondisi pilkada dan pemilu. Jadi, Oke. Ini kan media kan pasti berkolaborasi gitu ya bersama KPU. Ini memang sejauh mana sih media bekerja sama dengan KPU dalam mendapatkan informasi yang valid? Kalau secara umum dan secara pribadi saya dan kawan-kawan juga selama ini memang terima kasih lah dengan KPU Kabupaten Sambas yang sudah bekerja sama dengan kami dalam terkait dengan peliputan baik itu pemilu sampai pilkada kemarin kan hampir itu berdekatan kan berdekatan. Jadi kawan-kawan yang di media khususnya media Kabupaten Sambas lah itu sangat mudah untuk mendapatkan akses berita, mendapatkan akses informasi, mendapatkan akses data dari KPU terkait dengan pelaksanaan pemilu ataupun pilkada. Contoh, misalkan ya jumlah pemilih, kan berapa data jumlah sebelumnya apa tuh, Maan? DPS. Maksudnya yang sebelum data pemilih yang valid tuh, apa namanya istilahnya kalau di KPU? DP4. DP4 itu kita udah dapat. Nah, gitu kan, udah dapat kan diberikan informasi oleh KPU kan. Terus pada saat verifikasi kan namanya. Coklitnya nah kita dapat. Terus pada saat akhirnya pun berapa jumlah pemilih yang sudah terdata dan sudah valid gitu. Itu juga kita dapat. Nah, termasuk juga calon-calon pilkada kemarin juga kita sudah dapat informasi baik itu ke kegiatan-kegiatan KPU lah seperti kayak kegiatan debat segala macam itu juga media dilibatkan. Nah, itu yang kami rasakan khusus untuk di Kabupaten Sambas ya. Gitu Mbak. Ya karena kalau KPU ya dengan kawan-kawan media itu memang kita udah ada grup. Jadi hampir semua tahapan kemarin itu kita libatkan kawan-kawan lah, di-share lah dengan kawan-kawan, diinfokan lah dengan kawan-kawan gitu. Selain sebenarnya di KPU juga, kita di KPU selain menjadikan teman-teman jurnalistik ini sebagai corong media kita untuk mengabarkan informasi kepada masyarakat, sebenarnya kita juga butuh informasi dari mereka. Jadi terkadang itu informasi mereka di lapangan itu informasi-informasi penting, misalnya situasinya di sana seperti itu gitu. Itu kita dapat gitu. Jadi kita bisa antisipasi. Kayak kemarin gitu kan, misalnya kayak kemarin kita ada yang diindikasikan ada KPPS kita caleg itu kan. Itu kan dapat informasi dari kawan media. Jadi kawan media dulu kasih tahu kita jadi kita bisa bisa menindaklanjuti lah seperti itu. Jadi selain mereka sebagai tempat kita untuk corong kita untuk menyampaikan informasi, kita juga butuh informasi di lapangan seperti apa sih sebenarnya di lapangan. Nah, jadi biasa kita diskusinya dengan kawan-kawan media seperti tukar informasi terkait dengan pilkada tadi. Kalau istilah saya itu bahasa kita itu intelnya kita lah gitu lah. Intelnya KPU. Karena mereka itu kalau kawan-kawan jurnalistik itu kan kegiatannya itu harus humble, harus merangkul semua pihak, semua gelangan. Jadi seluruh informasi itu mereka dapat. Jadi kalau berkawan dengan kawan-kawan jurnalistik tuh kita tuh punya informasi yang utuh, yang banyak sebenarnya. Itu dia. Nah, Bang, apa nih harapan media untuk KPU dalam hal keterbukaan informasi? Kalau saya mewakili kawan-kawan media ya kita berharap supaya KPU kinerjanya lebih ditingkatkan lagi lah. Artinya yang kemarin sih juga sudah cukup baik gitu. Hanya memang kan perlu adanya evaluasi lah. Kemungkinan memang adanya kekurangan. Saya sih enggak tahu sih. Tapi kalau kemarin sih memang enggak terlalu banyak lah gitu kan hal-hal yang bikin kinerja KPU tuh
sangat sulit gitu. Iya, iya. Tidak ada juga pelanggaran-pelanggaran yang fatal gitu. Ya saya kalau hal-hal yang kecil tuh saya pikir tidak ada masalah lah gitu. Hal kecil itu kan kayak yang tersebar di masyarakat apa segala macam. Tapi kalau untuk kinerja KPU saya sangat apresiasi sekali karena saya pikir memang sudah cukup berhasil dalam melaksanakan kegiatan pemilu. Ya kayak ria-ria itu wajar lah. Iya, betul. Tapi itu memang ya proses demokrasi kan. Proses demokrasi. Tapi saya lihat juga KPU juga bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik gitu. Nah itulah pesan saya untuk kawan-kawan yang ada di KPU, kalau bisa memang perlu ditingkatkan lagi lah. Ya mudah-mudahan lah untuk kedepannya ya tetap kawan-kawan yang ini lagi gitu kan. Nah jadi bisa lebih solid gitu kan. Kalau misalkan yang baru kan tetap mulai dari nol lagi gitu kan dan segala macam. Nah kalau misalkan bisa ya tentu sangat baik sekali untuk pilkada kita ke depan. Apalagi nanti hampir sama kan ya. Iya. Ada dengan pemilu ya. Masih digodok undang-undangnya Bang, mau digodok. direvisi. Nah, itulah makanya untuk antisipasi itu ya tentu pasti KPU akan bekerja keras gitu kan dan semua mata pasti mandang ke KPU gitu. Seperti apa kinerjanya. Maka saya bilang tadi perlu ditingkatkan lagi gitu. Itu harapan saya. Terus untuk apa namanya? Ya, pengembangan kapasitas diri. Ya, termasuk pengembangan kapasitas lembaga lah ya. Kapasitas lembaga, hal-hal yang perlu kita tingkatkan, termasuk media center kita mungkin yang perlu diaktifkan kembali seperti itu. Oke nih Bang, apa nih saran, mungkin ada saran untuk bagi pemilih agar tidak terpengaruh pada informasi yang disesatkan gitu Bang? Kalau apa tadi saran kah? Iya, saran untuk masyarakat pemilih lah ya untuk tidak terpancing dengan berita-berita. Saya cuman satu aja sih. Supaya mereka lebih percaya pada media mainstream gitu. Karena saya yakin mungkin masyarakat yang nonton itu media mainstream itu media yang sangat dipercaya gitu. Bukan media sosial ya. Karena media sosial itu justru itulah kalau menurut saya itulah sumber dari berita-berita hoax gitu. Nah, itu yang saya tekankan pada masyarakat, jangan terpancing, kalau bisa memang sebelum percaya dengan apakah berita itu benar atau tidak, itu perlu menunggu dari berita-berita mainstream seperti Pontianak Post, Tribun, dan kawan-kawan yang lain yang independennya sangat kuat sekali dalam melakukan peliputan dan mereka buat berita yang berimbang gitu terkait dengan suatu persoalan yang ada di masyarakat gitu. Terutama untuk masyarakat pemilih lah ya. Apalagi berita-berita tentang pilkada gitu kan sangat rentan. Jadi saya harapkan memang untuk berita itu disaring dulu berita itu apakah benar atau tidak, bohong atau tidak, dan salah satunya adalah membaca berita-berita mainstream. Itu menurut saya, Mbak. Kalau selama peliputan pilkada kemarin, Bang, ada berita-berita yang unik nggak yang ditemukan oleh teman-teman? Unik ini dalam arti apa nih? Unik misalnya ya terkait pemilih kita atau kejadian-kejadian unik yang mungkin ditemukan selama meliput. Kalau pada saat pilkada ya, pilkada sih tidak ada sih yang unik-unik dalam pelaksanaan pilkada. Tapi maksudnya kalau hal-hal yang positif ya, kalau yang positif tidak ada. Banyak sih yang negatif. Cuman memang kalau menurut saya hal-hal yang unik dalam pilkada kemarin memang khusus Sambas sih tidak ada sih. Seperti kayak daerah-daerah lain tuh kan banyak sih yang unik-unik tuh. Tapi kalau saya perhatikan pada saat pilkada, selama proses pilkada kita kemarin itu tidak ada sama sekali gitu. Maksudnya bukan adem sih, biasa-biasa aja. Maksudnya biasa-biasa aja gitu. Tidak ada yang wah gitu. Tidak ada mereka yang melakukan seperti apa yang kayak di daerah lain gitu kan, yang aneh-aneh gitu, tidak ada. Tapi panasnya memang di media sosial aja. Panasnya memang hanya media sosial. Di lapangan itu ada madam. Alhamdulillah. Itu yang kita rasakan, yang khusus untuk media ya. Udah saya memang perhatikan Bang An. Ini ada dak nih, saya bilang kan endingnya nih kan, ada dak nih yang aneh-aneh. Kali saya tunggu sampai akhir, sampai proses perhitungan, itu tidak ada. Saya pantau, tidak ada. Lanjut, Cak. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan
Bang terkait partisipasi masyarakat di dalam pilkada ke depan. Karena kita tahu ini kan angka partisipasi kita ya agak turun sih sebenarnya dibandingkan 2020 ya. Mungkin ada pesan-pesan ajakan-ajakan Abang untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sambas, pemilih terutamanya untuk melek terhadap politik itulah seperti itu. Jadi sebelum saya menyampaikan itu, saya mau menyampaikan bahwa pada saat pelaksanaan pilkada kemarin kan, pada saat mulai tahapan dari awal sampai penyelesaian lah, sampai selesai lah gitu kan, sampai ditetapkannya bupati dan wakil bupati, saya melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan KPU itu untuk meningkatkan jumlah pemilih itu udah sangat luar biasa lah gitu kan. Dan hanya memang mungkin tidak bisa KPU sendirilah yang bekerja gitu, juga melibatkan semua unsur. Misalnya unsur tokoh masyarakat, tokoh agama di setiap desa kan, atau kecamatan, desa, juga termasuk media lah gitu kan. Saya pikir hal-hal itulah yang perlu kita evaluasi ke depan gitu. Jadi kepada masyarakat pemilih, mungkin kita tidak tahu apa persoalan mereka sehingga kesadaran politik mereka kurang gitu kan. Mungkin mereka tidak ada di Sambas, atau mereka bekerja di luar negeri, atau kuliah dan sebagainya. Hanya memang di sini saya juga mengajak dari media, perwakilan dari media di Kabupaten Sambas mengajak masyarakat ketika ada pelaksanaan pesta demokrasi supaya melaksanakan hak pilihnya lah. Karena ini memang nasib kita 5 tahun loh gitu kan, 5 tahun sekali. Dan seperti apa daerah kita, bagaimana kemajuan kita, itu tergantung dari suara yang kita berikan gitu di kotak suara. Makanya ikutlah partisipasi untuk menentukan nasib daerah kita atau nasib kita ke depan. Saya pikir seperti itu, Bang An. Itu karena mandat kita itu ya. Itu mandat tuh memang mandat tuh. kita itu. Itu mandat tuh, mandat undang-undang tuh. Dan pesannya juga memilih secara hati nurani. Iya, betul, hati nurani itu. Sampai ada politik uang segala macam. Makanya itu saya bilang tadi, itu menentukan nasib kita. Apakah itu menggunakan uang atau enggak, itu ya memang itu menentukan nasib kita gitu. Tergantung pilihan kita kan. Kalau misalkan kita memang pilihan kita tergantung itu tadi, ya risikonya ya kan seperti itulah. Nah, ya itu maksud saya, Bang An. Iya, siap. Ya, Mbak. Oke, makasih Bang Indra Nova atas sama-sama waktu yang di tengah kesibukan beliau. Kemarin ngisi pelatihan juga jurnalistik dengan kawan-kawan mahasiswa. Ya saya lihat di hari Minggu, padahal itu kan hari libur tuh, tapi tidak masalah untuk kawan adik-adik mahasiswa kita. Kalau Bang Indra memang seperti itu dia, kaderisasi jalan terus. Harus tuh. Oke, silakan Cak. Oke. Makasih ya Bang Indra Novas telah bersedia nih bergabung di podcast KPU Kabupaten Sambas hari ini. Semoga sehat selalu agar nanti lebih banyak lagi memberikan informasi yang bermanfaat ya untuk masyarakat di luar sana melalui media. Amin. Dan terima kasih juga kepada teman pemilih yang setelah setia bergabung di channel YouTube KPU Kabupaten Sambas. Kita kembali lagi di podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Yeah.